Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 1804040042, uji kompre keprodian, dosen penguji Ibu Hermanita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi makro mikroekonomi Islam, yaitu sebelum mempelajari teori ekonomi Islam, ekonomi Islam mikro makro, yaitu diperlukan untuk mengetahui rancangan bangun ekonomi mikro Islam, yaitu diperlukan tentang landasan-landasan pada ekonomi Islam. Landasan tersebut yaitu berpegang atas prinsip utama dalam syariah, sebab tauhid adalah kunci keimanan dari seorang. Dalam ekonomi Islam, setiap tindakan ekonomi pada manusia akan didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan mengetahui rancangan bangunan ekonomi Islam diharapkan dapat memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh secara singkat tentang ekonomi Islam yang terdiri atas atap, tiang, dan landasan. Struktur pasar pada umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu struktur pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan oligopoli. Yaitu 4 jenis tersebut didasari pada karakteristik pasar yang meliputi jumlah dan ukuran, distribusi pada pembelian dan penjualan, hambatan masuk, serta tingkatan diferensi produk. Pasar persaingan sempurna yaitu suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu jumlah pembeli dan penjual banyak, sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dan tidak dapat diubah. Yang ketiga yaitu setiap penjualan dan pembeli sebagai pengambil harga. Yang keempat, setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama menurut pandangan konsumen. Yang kelima yaitu setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar. Yang keenam, sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Yang ketujuh, pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro yaitu adalah dua hal yang bertentangan secara konten. Singkatnya, ekonomi makro adalah ilmu yang memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total. Sementara ekonomi mikro adalah studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Selanjutnya yaitu pengembangan teori ekonomi makro. Teorinya John Maynard Keynes. Pada tahun 1929 sampai dengan 1933 terjadi adanya The Great Depression, yaitu kejadian di mana negara-negara di seluruh dunia mengalami masalah ekonomi, yaitu angka pengangguran meningkat, output ekonomi berkurang, dan investasi merosot. Keadaan ini membuat hipotesis mengenai ekonomi klasik pun dipertanyakan karena paham ekonomi klasik hanya tergantung pada mekanisme pasar. Keadaan ini mendorong seorang ahli ekonomi termuka Inggris bernama John Maynard Keynes mengemukakan pendapatnya dalam buku The General Theory of Employment, Interest and Money. Teori ekonomi klasik hanya menekankan kepada sisi penawaran, yaitu menentukan prestasi ekonomi suatu negara dengan cara pemulihan perekonomian dengan memasukkan peranan pemerintah pada perekonomian. Kesimpulannya yaitu pembaruan dalam sistem ekonomi. Keynes berpendapat mengeluarkan agregat untuk pembelanjaan atas barang ataupun jasa dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap suatu negara, yaitu perlu adanya perubahan radikal dalam ilmu ekonomi. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi makro dan mikro. Yang pertama, masalah ekonomi mikro. Masalah ekonomi mikro itu mengacu kepada 3 masalah pokok, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya.
Lalu bagaimana cara memproduksinya dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Sedangkan masalah ekonomi makro, objek pembahasan di antara pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran. Dalam indikator makroekonomi merupakan suatu analisis perkembangan ekonomi di dalam suatu wilayah. Pemanfaatan indikator makroekonomi sangat luas. Pemanfaatannya tersebut diantaranya dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan. Tujuan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah di sebuah negara, khususnya di Indonesia. Tapi untuk mensukseskan implementasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi oleh semua pihak, yaitu mengontrol laju inflasi, meningkatkan pendapatan nasional suatu negara, menjaga stabilitas perekonomian, membantu pemerataan distribusi pendapatan, menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang. Yang selanjutnya membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional, meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal. Bisa disebut sebagai strategi negara dalam menyesuaikan tingkat pengeluaran dengan tarif pajak untuk memastikan perekonomian negara berjalan dengan baik dan semestinya. Selanjutnya, kebijakan moneter merupakan kebijakan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian dengan cara mengubah suku bunga, yang tujuannya tertentu untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal dan moneter dinilai sebagai kebijakan dari segi permintaan. Namun di dalam perekonomian negara ada juga kebijakan dari segi penawaran. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dalam memproduksi barang yang bermutu dan harga murah. Uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang itu segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta menyimpan nilai. Uang dinar, emas, dan dirham, perak sudah dipakai sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu pengertian uang dan sejarah uang. Uang itu merupakan objek yang berperan penting dalam perekonomian. Uang merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya uang akan menyulitkan manusia dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari, sehingga peran uang dalam suatu perekonomian dapat diibaratkan sebagai aliran darah dalam tubuh yang tampaknya aktivitas ekonomi dapat sangat terhambat bahkan berhenti. Secara umum, ekonomi membagi fungsi uang ke dalam 4 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit perhitungan, sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang bertangguhkan. Uang sebagai alat tukar yaitu berfungsi sebagai alat mediasi pertukaran antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga manusia tidak harus menggunakan sistem barter dalam pertukaran barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu kriteria dan fungsi uang. Kriteria uang yaitu ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan haruslah dijamin oleh pemerintah atau negara tertentu. Karena dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang dalam berbagai keperluan mendapatkan kepercayaan. Yang kedua yaitu disukai umum. Artinya, uang harus dapat diterima secara umum oleh penggunanya, apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan hutang. Yang ketiga yaitu nilai yang stabil. Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya dapat sekecil mungkin. Apabila nilai uang secara sering mengalami kestabilan,
maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang akan menggunakannya. Yang keempat yaitu mudah disimpan. Uang haruslah mudah disimpan pada berbagai tempat, termasuk di dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Yang kelima yaitu mudah dibawa. Uang haruslah mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari tangan satu ke tangan yang lain. Yang keenam yaitu tidak mudah rusak. Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai macam kondisi, baik robek ataupun luntur. Yang ketujuh yaitu mudah dibagi. Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang berguna untuk kelancaran dalam melakukan suatu transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal besar. Yang kedelapan yaitu supply harus elastis. Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar, jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi uang. Fungsi uang yang pertama yaitu sebagai alat tukar-menukar. Dalam hal itu, uang dapat digunakan sebagai alat tukar yang membeli atau menjual suatu barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual ataupun dibeli. Yang ketiga, menimbun kekayaan. Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan jumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidaklah akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapatlah berupa uang tunai ataupun uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Yang keempat yaitu standar pencicilan hutang. Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan hutang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Jenis-jenis uang yaitu secara umum jenis-jenis uang di Indonesia dibagi menjadi uang kartal dan giral. Uang kartal terdiri dari uang logam dan kertas. Uang giral contohnya adalah cek dan giro. Materi selanjutnya yaitu materi kebijakan fiskal dan moneter. Materi fiskal dan moneter itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian negara, yaitu pertama, tujuan kebijakan moneter. Adapun dari kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi. Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi, pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meninggalkan kesempatan kerja. Yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jenis kebijakan moneter. Terdapat dua jenis kebijakan moneter yaitu tight money policy, yaitu kebijakan uang ketat, kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Yang kedua, easy money policy, yaitu kebijakan uang longgar, kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Yang ketiga yaitu instrumen kebijakan moneter, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas di bank. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Yang kelima, yaitu kebijakan dorongan moral. Peran kebijakan fiskal bagi suatu negara maju berperan sebagai pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama yang dimaksud agar pemerintah lebih mampu mempengaruhi jalannya perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal.
yaitu yang pertama memperbaiki keadaan perekonomian, yang kedua meningkatkan kesempatan kerja, yang ketiga menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi, yang keempat yaitu meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Instrumen kebijakan fiskal yaitu yang pertama sistem perpajakan, yang kedua politik anggaran, yang ketiga pinjaman pemerintah. Yang keempat yaitu jenis-jenis kebijakan anggaran. Yang pertama anggaran berimbang, yang kedua anggaran dinamis, yang ketiga anggaran defisit, dan yang keempat yaitu anggaran surplus. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak al-jihad yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan sebagai fisik dari tempat al-makan, untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar yang dicantumkan dalam APBN. Sumber penerimaan untuk mendanai pengeluaran APBN berasal dari pendapatan negara dan penerimaan pembiayaan. Pendapatan negara berasal dari perpajakan pendapatan negara bukan pajak, yaitu PNPB dan hibah. Sementara penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan utang. Ayat dan hadis tentang perintah mencari nafkah, yaitu Nabi SAW bersabda, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah, yaitu harta, dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Dalil yang berkaitan dengan akad sewa menyewa adalah Quran Surat Al-Talaq 65 ayat 6, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian jika engkau menyusahkan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upah dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusahkan anak itu untuknya. Begitu juga dalam hadis dijelaskan tentang akad sewa menyewa dalam hadis qudsi riwayat Muslim serta riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yaitu ada 3 orang yang akulah musuh mereka di hari kiamat. 1. Orang yang memberikan sumpahnya demi namaku lalu berkhianat. Kedua, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya hasil penjualannya. Dan ketiga, yaitu orang yang menyewa jasa buruh, ia tidak memanfaatkan namun tidak membayar upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, melarang akad muzaraah dan memerintahkan akad muajarah, sewa menyewa. Ijarah al-alim, yaitu ijarah yang kontraknya berhubungan dengan sebuah benda yang telah ditentukan ain muayyanah, yaitu ijarah diperbolehkan dan sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu yang pertama benda yang disewakan sudah ditentukan, yang kedua yaitu benda yang disewakan wujud dapat disaksikan di hadapan mutakidain, yaitu dua orang yang bertransaksi. Yang ketiga yaitu jasa atau manfaat barang yang disewakan tidak ditangguhkan. Hadis yang berkaitan dengan mudharabah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya harta dengan cara qirot yang dikelolanya dengan ketentuan-ketentuan dibagi antara mereka berdua, yaitu hadis riwayat Imam Malik. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Meninggalkan kewajiban zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam. Dosa besar bagi mereka yang meninggalkan. Menurut zakat berarti
tumbuh, yaitu berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka. Quran Surat Al-Taubah ayat 9. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya yaitu infak. Islam memerintahkan umat untuk saling membantu dan saling menolong antar sesama. Salah satunya dengan infak dan sedekah, antara lain melalui ayat Al-Quran dan hadis, yaitu sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Quran Surat, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Setiap ruas-ruas jari pada manusia itu biasa memberikan sedekah pada setiap hari yang diterbit matahari. Berbuat adil di antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Konsep nilai uang, yaitu waktu dari uang, adalah bahwa setiap individu mendapatkan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Sejumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun. Kalau kita memperlihatkan nilai waktu uang, maka nilai akan lebih rendah pada akhir tahun depan. Bank merupakan lembaga intermediasi yang berperan sebagai perantara keuangan dari pihak-pihak pemilik dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, bank harus memperhatikan tingkat kesehatan bank agar selalu terpelihara, karena bank mengandalkan kepercayaan nasabah dalam kegiatan usahanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja perbankan untuk melihat tingkat kesehatan suatu bank. Karena apabila suatu bank memiliki kinerja keuangan yang baik, maka kepercayaan nasabah dan bank tersebut akan tinggi. Jadi laporan keuangan diukur melalui beberapa rasio keuangan yang biasanya dijadikan sebagai dasar tingkat kesehatan bank, dan nantinya hasil tersebut akan dijadikan alat untuk mengintimidasikan beberapa hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di mana yang akan datang. Return atau imbal hasil adalah ekspektasi akan uang yang dihasilkan dari investasi, sementara resiko adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil sebenarnya berbeda dari yang diharapkan dan juga jumlahnya. Dengan kata lain, resiko adalah jumlah volatilitas yang terkait pada sebuah investasi, yaitu ketika akan berinvestasi dengan memberi seorang teman sejumlah 100.000 dan dia akan mengembalikannya sejumlah 110.000 dalam setahun. Imbal hasil yang diharapkan yaitu 10.000. Adapun jenis-jenis resiko pada perbankan syariah, yaitu yang pertama resiko kredit, yaitu resiko kredit akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua, resiko pasar, yaitu resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harta pasar, antara lain resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas, yaitu resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset liquid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
Yang keempat yaitu resiko operasional, yaitu resiko kerugian yang akibatnya oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya, resiko hukum, yaitu resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Selanjutnya, resiko reputasi, yaitu resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.